Ibrahim, Jessica, Maurena, Kamelia, Kara, Lofianza, Muhammad Aldo, Muhammad Miza, Muhammad Aryo, Najila, Octavia, Queen, Renata, Reno, Safira, Safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Syira, dompet Silviana, atas nama Mahendra Kanata Sintiana, Ummu Fadila. Berarti Diana yang masuk kelas ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya silakan memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai berdoa pada hari ini, marilah kita berdoa untuk masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Nah, sekarang dilihat dulu kanan kirinya ada sampah apa tidak. Kita pengecekan kebersihan. Dicek dulu ya kanan kirinya. Baru bersih tanpa sampah. Bersih Bu. Siap bersih, Bu. Sudah bersih semuanya? Sudah bersih. Pintar. Sekarang kita ada kesepakatan pembelajaran. Jadi ada kontrak belajar. Kontrak pelajaran yang pertama apa? Tidak boleh makan ketika pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh ramai sendiri ketika pelaksanaan. Yang ketiga, apa? Kita harus memperhatikan penjelasan dari Afifah. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tolong dibaca Dimas. Yang pertama. Peserta didik mampu menulis teks negosiasi untuk berbagai tujuan secara logis dan berurutan sesuai struktur teks dalam bentuk narasi. Peserta didik mampu menulis teks negosiasi untuk berbagai tujuan secara logis dan berurutan sesuai struktur teks dalam bentuk narasi. Jadi tujuan pembelajarannya kita bisa apa? Bisa menulis teks negosiasi. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, apa? Tolong dibaca. Peserta didik mampu menggunakan Padlet sebagai salah satu media untuk menulis, yaitu menulis teks negosiasi dengan benar. Peserta didik mampu menggunakan apa? Padlet. Mampu menggunakan Padlet dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, Aryo tolong dibaca. Tunggu, tolong dibaca. Aisyah, tolong dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan struktur dalam teks negosiasi dengan baik dan benar serta secara runtuh. Peserta didik mampu menjelaskan struktur dalam teks negosiasi secara runtut. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, kita akan belajar mengenai apa? Teks negosiasi. Apakah kalian pernah melakukan negosiasi? Di mana? Terus di mana lagi? Di mana? Ya. Nah, ini ada bacaan
diskusi cukup serius. Rina ketua ekskul teater dan Ardi ketua ekskul debat sama-sama ingin menggunakan ruang kelas 9A untuk latihan rutin mereka sore ini. Maaf di Katarino, tapi ruang 9A sudah kami booking sejak minggu lalu untuk latihan pentas drama bulan depan. Ardi menghela nafas, aku paham Rin, tapi lomba debat antar sekolah tinggal seminggu lagi. Kami butuh tempat yang tenang dan ruang 9A paling cocok karena jauh dari keramaian. Rina berpikir sejenak, bagaimana kalau kita bergantian? Hari ini kalian pakai ruang 9A tapi besok giliran kami. Ardi terlihat mempertimbangkan tawaran itu. Besok kami tidak latihan, tapi bagaimana kalau hari ini kita pakai bareng pukul 15.00 sampai pukul 16.00 kalian. Lalu pukul 16.00 sampai 17.00 giliran kami. Rina mengangguk, itu bisa, tapi latihan teater butuh sedikit waktu setting properti. Bisa kami mulai dari pukul 14.30 sampai pukul jam 16.00. Baru kalian lanjut setelahnya. Andi tersenyum. Dil, aku akan kasih tahu anggota debat untuk datang lebih sore. Dengan kesepakatan itu keduanya pun puas, tidak ada pihak yang dirugikan. Dari teks negosiasi yang sudah dibaca oleh teman kalian, intinya apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya adalah mereka bernegosiasi untuk mendapatkan ruang mendapatkan ruang ekskul. Jadi dari teks negosiasi ini kesimpulannya siapa ini Rina ini bisa menggunakan ruang ekstra untuk apa? Untuk pelatihan teater. Setelah itu dari teks negosiasi yang sudah dibacakan, pengertian dari teks negosiasi apa pengertiannya? Abi, tolong dibaca. Ada teks negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Untuk pengertian dari teks negosiasi adalah proses sosial di mana kedua belah pihak atau orang-orang melakukan sesuatu hal yang mencapai kesepakatan. Jadi dari dua orang ini mereka membicarakan suatu hal untuk mencapai kesepakatan. Lalu ada selanjutnya tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama untuk apa? Mencapai kesepakatan. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, mencegah konflik. Mencapai kesepakatan ini maksudnya bagaimana, Dimas? Apa? Untuk memberikan kesepakatan yang memberikan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Lalu untuk membangun hubungan, ini untuk membangun hubungan yang baik antara dua belah pihak. Lalu yang ketiga ada mencegah konflik. Jadi tujuan teks negosiasi ini untuk mencegah konflik dari dua belah pihak ini. Dari permasalahan itu kita selesaikan secara bersama untuk mencapai kesepakatan yang selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Cito. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama adanya dua belah pihak atau lebih. Adanya dua belah pihak atau lebih. Yang kedua apa, Anwar? Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, Aisyah. Adanya pengajuan dan penawaran. Adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, Ustaz. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jadi sebuah bacaan bisa dikatakan sebagai teks negosiasi kalau ada 4 ciri-ciri ini. Ada dua belah pihaknya, ada perbedaan kepentingan, yang satu mau ini, yang satunya mau
persetujuan dan juga ada penawaran. Yang terakhir adanya itu merupakan apa? Merupakan ciri-ciri Teks negosiasi. yang berikutnya ada struktur teks negosiasi. Ada berapa? 5. Yang pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, apa itu orientasi? Jessica. Pembukaan yang akan memulai proses permintaan dan pengajuan. Merupakan pembukaan untuk memulai proses pengajuan. Lalu yang kedua ada apa? Ada pengajuan atau permintaan. Maksudnya apa dari pengajuan atau permintaan ini? Apa? Pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutan. Lalu yang ketiga ada penawaran. Apa itu penawaran, Agi? Penawaran adalah pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Penawaran ini merupakan pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Jadi setelah kalian melakukan orientasi, terus ada pengajuan atau permintaan, terus yang ketiga ini ada penawaran, melakukan tawar-menawar. Terus yang keempat ada persetujuan. Apa itu persetujuan? Keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar menawar. Keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar. Jadi setelah penawaran ada yang namanya persetujuan. Yang terakhir apa? Penutup, yaitu salah. Ini ada pentingnya negosiasi dalam kehidupan, karena dalam kehidupan ini kita memerlukan apa? Negosiasi ini untuk apa? Untuk apa? Yang pertama, kesepakatan. Yang kedua, hubungan. Yang ketiga, konflik. yang keempat, Dengan komunikasi. mencapai kesepakatan. Maksudnya gimana? Menemukan Solusi yang Bukan semua pihak merupakan dasar dari negosiasi ini. menemukan solusi dari dua teks yang lalu untuk mencegah konflik. Jadi ketika melakukan negosiasi ini berguna untuk biar tidak ada konflik. Lalu membangun hubungan. Maksud dari membangun hubungan ini adalah membangun hubungan yang baik antar dua belah pihak. Yang terakhir ada meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi kita melakukan negosiasi ini menggunakan apa? Komunikasi. Itu merupakan teks negosiasi. Jadi dari pemaparan yang sudah dipaparkan dari Bu Alifah ini, apakah ada pertanyaan terkait dengan teks negosiasi? Apa? Gimana cara menghindari konflik dalam teks negosiasi? Bagaimana cara menghindari konflik dalam teks negosiasi? Bagaimana? Siapa yang tahu cara menghindari konflik dalam teks negosiasi? Cara menghindari konflik dalam teks negosiasi adalah dengan apa? Nah, ketika kita melakukan negosiasi itu kita harus menggunakan apa? Menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan. Lalu tidak boleh apa? Menggunakan kata-kata yang kasar. Tidak boleh marah-marah ketika melakukan negosiasi. Lalu ketika sudah mencapai kesepakatannya, kita harus menerima kesepakatan tersebut dengan lapang.
Berdiri terlebih dahulu. Siap. Sudah berdiri semua? Sudah ya. Kita akan melaksanakan ice breaking. Ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, diam. Jadi kalau tepuk 1 di mana? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk diam. Tepuk diam. Diam. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Diam. 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 Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk tangan buat kita semua. Bisa berdiri, bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking. Jadi kita sudah bersemangat kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi untuk tugas kali ini adalah ini tugasnya. Buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang tiap kelompok. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengetahui tema yang didapatkan. Lalu setiap kelompok mendapatkan tema yang berbeda-beda. Lalu setiap kelompok membuat teks negosiasi berdasarkan struktur secara runtut. Setiap kelompok dapat menghindar kode kiper yang telah dibagikan oleh guru, dan yang terakhir, teks negosiasi dibuat dalam bentuk narasi. Jadi nanti tugas akhir dari kalian adalah membuat teks negosiasi dalam bentuk narasi. Sekarang membuat sebuah kelompok depan belakang, depan belakang. Ayo dibuat kelompoknya.
sponsor sebuah brand. Jadi tugas dari kelompok kalian adalah membuat teks negosiasi berbentuk narasi dengan tema apa? Meminta sponsor sebuah brand. Paham ya? Boleh kembali lagi ke tempat. Selanjutnya siapa? Ulangi nomor berapa? Pengumpulan tugas. Jadi kelompok kamu membuat teks negosiasi dalam bentuk narasi dengan tema apa? Pengumpulan tugas. Paham ya? Iya.
Baik, sudah bisa mengerjakan tugasnya ya. Sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Ini dikerjakan. Ya, tapi dalam bentuk narasi. Narasi ya, jangan. Ya, yang kayak contohnya. Seperti contohnya tadi. Ya, nanti judulnya apa? Paham ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bisa dimulai mengerjakan. Apa? Ini kelompok 2. Ya. Ya, apa? Ya, subjeknya ditulis nama kelompoknya. Jangan lupa nama kalian ditulis ya. Nama tiap kelompoknya ditulis. Sudah memindai kode ini semua? Sudah ya? Iya apa?
tentang teks negosiasi ini contohnya 5 menit. Sampai sini paham? Ini untuk yang maju ke depan di skip. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nanti jika awalnya berhenti di angka 1, berarti kelompok 1 yang maju ke depan. Nanti kelompok 2, 3, 4, dan juga kelompok 5 memberikan apa? Memberikan saran, memberikan komentar mengenai teks negosiasi yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Seperti itu ya. Siap-siap. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 membeli barang di pasar. Mana kelompok 4? Ayo. Perwakilan 2 orang maju ke depan. Siapa yang maju? Ibu dan juga Arya. Jangan lupa tiap kelompok waktunya 5 menit dan harus dijelaskan mana yang termasuk orientasi dan kenapa kok disebut orientasi. Paham ya? Nanti tinggal sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pekerjaan kelompok kami yang berjudul membeli barang di pasar. Oke, kita awali pagi itu. Sinta berjalan menyusuri lorong-lorong pasar tradisional dengan langkah ringan. Ia membawa tas berbelanja dan daftar barang yang ingin dibeli. Udara masih segar dan para pedagang sudah ramai menjajakan dagangannya. Sinta berhenti di salah satu kios sayuran. Matanya tertuju pada tomat segar yang ditumpuk rapi. Ia pun menyapa sang pedagang, seorang ibu Parubaya yang ramah. Sinta, Bu, tomatnya berapa sekilo? Tanya Sinta, penjual sayuran. Tanya Sinta. Nah, ini adalah bagian orientasi atau pembuka. Selanjutnya dagang penjual sayuran 12.000 dek, masih segar dari kebun loh. Jam 1.000 sambil tersenyum. Sinta mengamati tomat-tomat itu sejenak. Bagus-bagus ibu, tapi bisa kurang ya. Saya mau beli 2 kilo. Nah, di sini adalah struktur, yaitu pengajuan di mana Sinta mengajukan pengurangan harga karena dia akan membeli sayuran sebanyak 2 kilo. Si itu tertawa kecil. Wah, kalau 2 kilo boleh deh, saya kasih 11.000 per kilo. Sinta berpikir sebentar lalu mencoba melawan lagi. Gimana kalau 10.000 kilonya Bu? Saya beli tomat dan juga wortel lagi. Nah, ini adalah bagian penawaran dalam struktur teks negosiasi, di mana Sinta mencoba melawan lagi dari si ibu setelah permintaan tadi dengan harga 10.000. Terus selanjutnya, maaf deh, kalau 10.000 tidak bisa karena saya tidak dapat untung. Nah, di sini adalah penawarannya di mana mereka berdua bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan. Sinta,
Baiklah Bu, saya ambil masing-masing 2 kilo ya. Ujian sementara yang mengeluarkan uang. Nah di sini adalah penutup dari teks negosiasi membeli barang di pasar. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada saran dari kelompok lain tentang presentasi saya tadi. Dari kelompok 1, komentarnya tentang kelompok 4 yang sudah maju di depan. Bisa diberi saran atau kalian memberikan pertanyaan juga boleh ya. Bisa angkat tangan ya. Kelompok 1 dulu, nanti kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 5 menyiapkan komentar ataupun saran atau pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kelompok 4. Oke, boleh angkat tangan. Kenapa kok tidak diberi penutup kayak salam kayak jarak gantung kayak gitu? Penutupnya di sini sudah terpaut jelas, di mana dia pun sudah mengeluarkan uang, berarti dia setuju, dan mereka pun ketawa bersama, negosiasi juga lancar, kedua belah pihak merasa puas, Sinta melanjutkan belanjanya dengan senang hati. Itu menunjukkan kalau dia sudah pergi dan sudah puas dari semua negosiasi yang telah dilakukan. Bisa dipahami itu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Angkat tangan ya. Ada masukan ya, perlu pertanyaan juga, bukan saran aja buat. Boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik yang membangun, lalu boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 ini. Gimana kelompok 2? Boleh angkat tangan ya. Ya apa? Ya, Kenapa menggunakan nama Sinta? Kan bisa menggunakan nama kelompoknya. Itu pertanyaan dari teman kalian. oke, kita sendiri ambil nama Sinta ya karena terpikir aja di pikiran kita ya, karena nama Sinta ini menurut saya ini sangat lumrah lah namanya buat ibu-ibu. Bisa dipahami itu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Apa? Mungkin Aldo mau memberikan komentar ataupun pertanyaan, saran dan juga kritik yang membangun untuk kelompok 4.
bisa karena saya tidak dapat info. Kalau ini sendiri ya, itu juga keberhasilan buat si penjual sayurnya untuk mendapatkan harga yang pas buat balik modal juga. Di sini juga. Soalnya kan ini kan kepentingan dua orang, jadi nggak satu aja yang bisa dibutuhkan dua, tapi dua-dua. Bisa dipahami ya, jadi kalau bahasa baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selanjutnya kelompok 2 dengan tema meminjam barang. Jadi siapa yang mau maju? Kami. Kelompok 2 apa? Sponsor. Oke, langsung maju ke depan. Kelompok 2. Kan kelompok 2. Yang ini ya? Bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di depan ini ingin menjelaskan tugas kelompok saya pada hari ini dengan berjudul narasi negosiasi permintaan sponsor. Pada suatu siang yang cerah, Dimas, Ketua Panitia Acara Festival Kreativitas Pelajar 2025, mengunjungi kantor perwakilan Brand Emina, sebuah merek lokal ternama yang dikenal mendukung anak muda. Teks ini termasuk bagian orientasi. Dengan penuh semangat dan sopan santun, Dimas membuka pembicaraan. Selamat siang, Bapak, Ibu. Perkenalkan saya Dimas, Ketua Panitia Acara Festival Kreativitas Pelajar 2025 yang akan diselenggarakan oleh SMA Negeri 21 Surabaya. Kami sangat mengagumi Brand Emina karena konsistensinya dalam mendukung kesehatan politik generasi muda Indonesia. Pihak Brand Emina menyambut Dimas dengan senyuman hangat. Terima kasih atas apresiasinya. Bisa diceritakan lebih lanjut mengenai acara yang akan dilaksanakan? Dimas pun menjelaskan dengan antusias. Acara ini bertujuan untuk menyalurkan bakat dan potensi siswa dalam bidang seni, musik, dan kewirausahaan. Akan ada lebih dari 500 peserta dari berbagai sekolah di Surabaya. Kami percaya bahwa Brand Emina dapat menjadi mitra ideal untuk mendukung kegiatan positif ini. Di sini teksnya termasuk pengajuan atau permintaan. Kemudian Dimas dan pihak Brand Emina masuk pada inti negosiasi. Apakah bentuk dukungan yang Anda harapkan dari kami? Tanya perwakilan Emina. Kata Dimas, kami berharap Brand Emina dapat menjadi sponsor utama. Dukungan bisa berupa dana, kegiatan, produk, atau media promosi. Sebagai imbal balik, kami akan menampilkan logo Brand Emina
Di semua media promosi menyediakan booth khusus selama acara dan menyebutkan brand eminence sebagai sponsor utama dalam setiap sesi publikasi. Ini termasuk bagian penawaran. Pihak brand eminence mempertimbangkan dan berkata kami tertarik dan kami setuju. Namun kami ingin melihat proposal resmi dan memastikan bahwa brand kami mendapat hal yang maksimal. Baik, kami akan segera mengirimkan proposal lengkap hari ini juga. Kami juga terbuka untuk menyesuaikan bentuk kerjasama agar saling menguntungkan. Jawab Dimas dengan senyum optimis. Sudah ya. Dari presentasinya disampaikan oleh kelompok 2, Bu Afifah ingin kelompok 5 memberikan saran, komentar ataupun kritikan yang membangun untuk kelompok 2. Kelompok 5 bisa angkat tangan ya. Apa kelompok 5? Boleh angkat tangannya? Yang ingin memberikan komentar, saran ataupun pertanyaan. Yang keras suaranya biar itu yang bagian depan itu yang mana? Coba penawaran. Dan cepat garis bawahi bagian penutupnya. Bagian penutupan itu yang baik, kami akan segera mengirimkan proposal lengkap hari ini juga. Kami juga terbuka untuk menyesuaikan bentuk kerjasama agar saling menentukan. Jawab Dimas dengan senyum optimis. Yang baik kami akan segera yang benar Ada bagian persetujuannya langsung menutup. Nah, ini sebenarnya bagian persetujuan atau penutup. Baik, bisa membuka melalui gawe kalian masing-masing ya. Boleh membuka gawenya masing-masing. Setiap kelompok boleh membuka gawenya masing-masing. Saya dilihat ya. Ya, boleh mengambil gawenya. Iya. Sudah saya kirimkan ke ketua kelas, tolong dikirim lagi ke grup kelasnya. Izin menjawab, tadi itu ada kesalahan. Jadi yang persetujuan itu
teks yang pihak brand Emina mempertimbangkan dan berkata kami tertarik dan kami setuju, namun kami ingin melihat proposal resmi dan memastikan bahwa brand kami mendapat penilaian maksimal. Dan untuk yang penutup sendiri, baik kami akan segera mengirimkan proposal lengkap hari ini juga. Kami juga terbuka untuk menyelesaikan bentuk kerjasama agar saling menguntungkan. Jawab Dimas dengan senyum optimis. Bisa dipahami untuk kelompok 5? Bisa. Satu lagi ya, untuk kelompok 1 boleh memberikan komentar, pertanyaan, ataupun saling membangun untuk kelompok.
Lalu setelah apa tadi? Pengajuan ada apa? Apa itu penawaran? Melakukan sebuah tawar dari dua belah. Setelah penawaran ada apa? Persetujuan. Apa itu persetujuan? Kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak. Lalu setelah persetujuan ada apa? Penutup berisi. Lalu tadi ada pengertian teks negosiasi, ada struktur juga. Lalu ada apa lagi? Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, terdiri dari. Yang kedua, apa? Ciri-cirinya? Adanya proses. Lalu apa lagi? Ciri-ciri dari teks negosiasi apa? Ada tawar-menawar, lalu ada dua belah pihak apa? Adanya kesepakatan yang dicapai. Lalu apa lagi yang terakhir? Ciri-ciri teks negosiasi yang terakhir apa? Menggunakan bahasa ya. Nggak ada pengertian, lalu ciri-ciri, struktur. Lalu yang terakhir ada apa? Pentingnya bernegosiasi. Untuk mencapai apa negosiasi itu? Bagaimana? Untuk mencapai kesepakatan yang lebih apa? Lebih baik. Dari semua itu apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, Anwar mau bertanya? Ayo Anwar, apa? Bu Afifah ingin 5 anak untuk bertanya pada Bu Afifah mengenai materi teks negosiasi. 5 anak. Jadi Bu Afifah akan menunjuk kalian secara acak. Jadi Bu Afifah minta kalian semua untuk membuat satu pertanyaan mengenai teks negosiasi. Ya. Bu, gimana kalau dalam suatu teks negosiasi mereka kedua belah pihak ini tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak mendapatkan apa ya? Tidak mendapatkan kesepakatan. Jika dalam dua pihak ini tidak mencapai kesepakatan, bagaimana solusinya? Solusi dari kegiatan tersebut adalah kita harus dua belah pihak ini harus memikirkan secara baik-baik, memikirkan kembali, harus menemukan semua hal baik yang memang bisa mencapai sebuah kesepakatan tersebut. Jadi harus dipikirkan kembali untuk bisa mencapai tujuan dari teks negosiasi.
Bagaimana jika salah satu pihak tidak setuju dengan kesepakatan tersebut? Nah, tadi kan tujuan dari teks negosiasi apa? Untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi jika dari dua belah pihak ini ada yang masih belum terima dengan kesepakatan itu, kita harus mencari kesepakatan itu sampai diterima oleh kedua belah pihak. Tidak boleh hanya satu belah pihak yang menerima kesepakatan tersebut. Sampai sini bisa diterima? Kurang dua pertanyaan lagi. Siapa? Bagaimana cara menghadapi lawan yang sulit untuk diajak negosiasi? Jadi untuk menghadapi lawan yang sulit, nah, kita harus menggunakan bahasa yang apa? Yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan, dan kita harus pintar-pintar untuk memberikan beberapa pilihan dari berbagai kesepakatan yang diajukan. Jadi seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Jadi kurang satu pertanyaan lagi. Nah, kalau teks negosiasi dilakukan dari banyak tidak dua belah pihak ya. Kan tadi ciri-ciri dari teks negosiasi ada apa? Adanya dua belah pihak. Jadi kalau ada 3 atau 4 jadi tidak dinamakan teks negosiasi. Sampai sini paham ya? Paham ya? Dari materi teks negosiasi yang sudah kita ajarkan, sudah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan sebuah apa? Kesepakatan. Memberikan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak. Sampai sini benar-benar paham ya? Boleh berdiri dulu? Sudah berdiri semuanya? Kita ice breaking
negosiasi ini dapat digunakan ketika kalian ingin memberikan suatu penawaran ataupun kesepakatan oleh pihak yang ingin kalian berikan sebuah penawaran. Lalu teks negosiasi ini juga bisa kalian gunakan ketika kalian dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang apa? Seperti tadi contohnya yang teater itu kondisi yang mendesak. Kan tadi yang contoh yang sudah dibacakan oleh teman kalian kan ada sebuah siswa yang dia ingin menggunakan satu ruang teater, tapi ruang teater itu mau digunakan oleh pihak lain. Lalu ada apa? Tadi gimana ceritanya? Lalu ada satu orang lagi yang ingin menggunakan ruangan itu, tapi di negosiasi mereka melakukan kesepakatan untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesepakatan dari dua orang tersebut. Jadi pada akhirnya tadi gimana ya ruang teater itu? Mereka menggunakan secara bergantian tapi beda waktu. Itu bisa kalian gunakan misalkan kalian ingin meminjam LCD. Jika di kamar, bagaimana contohnya? Jika ada kelas misalkan kelas 10-8, dia ingin meminjam LCD ini, tapi kalian juga ada waktunya. Ada waktu menggunakan LCD ini. Bagaimana kalian melakukan negosiasi? Ayo. Gimana? Gimana ayo? Gunakan secara bergantian. Membagi waktu. Jadi harus menggunakan apa? Bahasa ya? Bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang baik. Terus apa lagi? Ayo. Mungkin kalian masih ada yang bingung ataupun kurang mengerti mengenai teks negosiasi. Paham semua ya? Untuk pertemuan minggu depan kita ada materi teks biografi. Apa untuk materi minggu depan? Teks biografi. Jangan lupa apa? Jangan lupa dipelajari teks biografi. Kalian pasti tidak asing kan dengan kata biografi? Kenapa? Tidak asing kan dengan kata biografi? Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita mempelajari teks biografi. Jangan lupa menggunakan ini ya, LKS, persiapan LKS-nya. Lalu minggu depan juga menggunakan ini, LCD kembali. Lalu duduknya juga sesuai dengan urut absen dan juga berkelompok. Sampai sini ada yang berani? Paham semua ya? Terkait dengan pertemuan hari ini, Bu Afifah ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kelas 9 karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga aktif serta kondusif. Jadi semoga di pertemuan minggu depan, di pertemuan berikutnya kita dapat bertemu kembali dengan keadaan yang sehat. Lalu semoga juga kalian dapat menerima ilmu yang Bu Afifah berikan dengan apa? Dengan paham dan juga lancar.
Karena dengan kelas 9 ini, pembelajaran teks negosiasi dapat berjalan secara menyenangkan dan juga apa? Berjalan dengan lalu untuk pertemuan kali ini Bu Afifah ingin memberikan sebuah apresiasi kepada kalian karena dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tepuk semangat! Tepuk semangat! Tepuk satu! Tepuk satu! Tepuk satu! Tepuk satu! Tepuk satu! Tepuk dua! Tepuk tiga! Tepuk tiga! Tepuk tiga! Tepuk empat! Tepuk dua! Tepuk satu! Tepuk tiga! Tepuk dua! Tepuk satu! Tepuk dua! Tepuk tiga! Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu ceria. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya Allah, sepi banget capek.